Mana saya baru selesai nguji nih ya. Iya, Pak. Nah, di mana? Sampai di mana bab satunya? Kalau saya bab satunya sudah selesai, Pak. Cuma kan saya belum ngasih tahu ke Bapak ya, Iya ya. bagaimana. Iya. Kemarin saya koreksi apa? Waktu apa bimbingan kemarin saya koreksi apa? Kalau bimbingan kemarin itu ditambahin variabel kontrol, Pak. Oh cuma itu aja. Kamu Iya, judulnya apa judulnya? judulnya itu ini, Coba Pak. coba buka deh yang bab satu tolong dibuka. Oh iya, baik, Pak. Saya share screen ya, Pak. Iya silakan. Ini, Pak. Nah, Saya tolong di zoom lagi, di zoom lagi. nih. Iya, ini, Pak. Ya terus. Pengaruh pertumbuhan non-performing loan, likuiditas, kecukupan modal, dan efisiensi operasional terhadap kinerja keuangan, Pak. Ya. Variabel utamamu apa? Efisiensi. Ini, Pak. Iya, ada Oh, 4. oh. Kamu itu apa referensi jurnal saya nggak? Jurnal saya banyak nih tentang Ada, ini. iya. Saya Berapa gua? banyak ngutip jurnal Bapak dari Ada tahun berapa? Tiga atau empat? ada 2016, 2017, 2020. Ah, bagus, bagus ya. Ada tiga. Iya, Pak. Ya. Soalnya kayaknya Bapak ada yang jurnal GCG terhadap kinerja keuangan. Itu saya juga pakai, Pak. Oh ya, bagus. Itu ada juga itu buku bahasa Inggris di pustaka, tapi di pustaka kalau di pustaka tentang apa bank apa judulnya bank teori uh, uh, bank banking teori teori and application Oh, atau iya, Pak. itu yang McGraw Hill itu bisa aja kamu ketik kalau ketemu ya Iya, Pak. kamu lihat itu aja di apa di directory ya apa namanya itu repository ya. Ya. Tapi tiga udah cukup lah, udah cukup lah tiga ya. Udah banyak itu. Dan juga mana? Terus apa lagi itu? Nanti Pak, saya mau tanya tentang penelitian Bapak yang kinerja keuangan itu juga, Pak. Iya, ya gimana? Itu kan saya baca, Pak. Jadi ada penggunaan itu penelitian Bapak yang tahun berapa ya, saya lupa. Itu ada variabelnya itu pakai NPL, Pak. Itu Ya, kan terus? pakai NPL gross. Kenapa Iya. pakai yang gross ya, Pak? Oh sampai gross ya, bukan net ya? Iya, iya, Oh iya, karena saya ke seharusnya net kan, harusnya net sebagai gross. Sebagai gross ya? Saya katakan gross iya, itu. Ada penjelasan soal gross itu ada nggak penjelasannya? ada, Pak. Coba ya, Nggak. sebentar. Alasan saya apa? Ada, Pak. Lebih apa ya, coba nanti saya itu ya, Pak. Ya. Saya udah ngutip-ngutip gitu cuma MPL itu memang gross atau net? Gross itu lebih tinggi nih anunya kan MPL-nya kan? iya. Lebih tinggi. Kalau gross itu mencakup semua ya, Pak, baik kredit macet maupun dari kredit kolektibilitas 1 sampai 5 ya, Pak? Bener nggak ya, Pak? Nggak, kalau gross itu semuanya. Kalau net itu ada adjustment terhadap apa jaminan atau apa. Jadi saya lebih cenderung gross. Oh oh, Ya. iya, baik baik, Pak. Iya. Jadi saya, variabel untuk pertumbuhan NPL-nya saya ikut pakai gross, Pak, karena penelitian Bapak pakai gross. Makanya Boleh saya nggak apa-apa. tanya, Tapi kenapa, kamu Pak? coba cari deh apa beda gross sama net itu ya. Oh, iya, Cari ya. ini, Pak. Jadi kamu Iya. harus jelaskan dulu di apa di dalam bab 2 nanti apa beda MP gross sama net bedanya apa. Dan kamu lebih suka menggunakan gross kenapa? Itu aja. Asal kamu jelaskan tuh pasti pembimbing penguji nggak nanya lagi tuh. Oh, iya, Pak. Nanya lagi. Pasti pertanyaan nggak ada di situ. Apalagi Mmm, Tiara? untuk variabel kontrolnya, Pak, itu saya Iya. pakai bank size doang atau perlu pakai leverage ya, Pak? Pakai referensi sebaiknya ada dua. Oh, iya, Pak. Leverage itu karena kamu kan dependennya kan profitabilitas ya. Iya, Nah, profitabilitas pasti ada pengaruh dengan DER lah, leverage lah, pasti pengaruh. pakai DER ya, Pak? Ya, pakai DER aja itu size, itu pasti ada hubungannya lah.
Ya, karena skala ekonomi kan, kalau sesnya makin besar, skala ekonomi makin tinggi, jadi peluang dia mendapatkan laba itu lebih tinggi pada perusahaan kecil. Itu aja. Jadi kecuali dia tidak efisien, ya, kecuali dia tidak efisien. Tapi kalau sepanjang dia normal beroperasi, tidak ada masalah, bank besar itu keuntungan lebih tinggi sebenarnya. Dan secara absolut lebih tinggi, secara persentase pun juga kalau lebih tinggi dikit ya. Tapi nggak banyak, ya, terutama absolut sih, nilai absolutnya. Ya, apalagi Mbak Tiara? Tiara. Pak, untuk penjelasan variabel kontrol itu, saya perlu jelasin di bab 1 ya Pak? Di Bab bagian satu jadi alinea terakhir sebelum kamu menyatakan kamu tertarik meneliti itu, sebelum kalimat itu kamu cantumkan satu linia bahwasanya karena kamu meneliti tentang variabel variabel independen jelas probabilitas dan dan kamu fokusnya hanya kepada apa? Kepada apa fokusnya nih? Fokusnya mengenai NPL kan, pertumbuhan NPL. iya, Maka untuk yang padahal variabel ini cukup kuat pengaruhnya terhadap dependen ya. Ada pengaruh cukup kuat seperti misalnya size dan leverage, di mana size leverage itu penelitian tersebut cenderung pengaruh signifikan sehingga fungsilah bisa mengontrol terhadap skala ekonomi, skala apa, skala bisnis, kemudian mengontrol juga untuk perusahaan-perusahaan berutang sama tidak berutang. Dampaknya ke produktivitas kan, mengontrol itu. Kalau nggak dipakai pasti justice SQL-nya masih kurang gitu. Dan juga pengertian variabel kontrol itu adalah variabel kontrol adalah variabel yang di mana tidak masuk dalam variabel utama perusahaan, tapi dia mempunyai tingkat probability mempengaruhi dependent variable. Jadi dia bukan topik utama penelitian kamu ya. Maka banyak penelitian lain menyatakan udah variabel kontrol jangan dihipotesiskan, biar aja. Jadi itu fungsi kan untuk mengontrol aja, mengontrol hubungan antara dia terhadap hubungan terhadap dependen supaya adjusted R square-nya lebih tepat ya. Sama seperti misalnya gini. Misalnya kamu pengen lihat bagaimana pengaruh si Badu terhadap si Tini, misalnya Tini ya. Karena fokus kamu si Badu ini harus dihati-hati orang, harus lihat pengaruh kayak apa si Tini. Tapi hati-hati, Tini itu punya banyak teman kan, iya, orang tua kan. Pasti yang pengaruh kuat si Tini itu orang tua kan. Maka unsur orang tua dimasukkan aja di penelitianmu. Tapi tidak sebagai variabel utama, dia variabel kontrol aja. Jadi jadi pengontrol gini, kalau orang tua pengaruh kuat, si Badu bisa nggak ada pengaruh sama si Tini. Tapi kalau pengaruh orang tuanya kecil, pasti si Badu bisa mempengaruhi si Tini. Nah itu bisa mengontrol. Tapi di judul nggak usah sebutkan dampak orang tua kepada si Tini, nggak cukup sebutkan dampak Badu terhadap Tini. Kamu fokus si Badu ini, ada apa dengan si Badu ini, ya. Orang tua enggak, orang tua fungsi untuk mengontrol aja. Coba kalau orang tua nggak dimasukkan, hubungan Badu sama Tini itu akan bias. Hubungan Badu sama Tini akan bias karena tidak mempertimbangkan peran orang tua, ya. Sama juga gini, kamu tidak mempertimbangkan size sama leverage, tapi akibatnya hubungan NPL terhadap probabilitas akan bias. Karena kamu tidak mempertimbangkan ada dampak dari size sama leverage. Ya, di mana nggak bisa diabaikan. Perusahaan pasti ada berutang lah. Perusahaan pasti ada besar kecil, apalagi penelitian kamu ada kecil dan tinggi kan, iya. ukurannya kan. Nah, berarti nggak bisa, kecuali penelitian kamu tuh ukuran size sama semua, nggak usah. Kalau size nggak usah pakai. Atau misalnya penelitian kamu tuh perusahaan tidak berutang semua, nggak perlu menggunakan variable control leverage, ya. Tapi karena variasi banyak, ada yang berutang, ada banyak, tinggi dan besar, maka pakai variable control leverage itu ya. Itu kunci variable control itu sebenarnya, ya. Iya, Pak. Apa lagi? Tira? Kan tadi belum saya tambahkan ya Pak, yang saya kayak yang Bapak tadi bilang, saya cuma Iya, menjelaskannya secara singkat ini Pak, kayak iya. penelitian ini berkontribusi. Tambahkan ya, tambahnya. Saya pernah nemu jurnal menjelaskan variable control itu, ada sih jurnal. Tapi saya lupa di mana. Kayak di semua tulisan itu ada salah satu tulisan saya yang mengutip tulis jurnal itu. Tapi lama-lama karena udah nggak biasa saya jelaskan, tapi saya kutip karena kan saya tahu kan. Tapi pertama kali pernah saya kutip di Kosera, penelitian saya di tahun-tahun 2009 deh, 2009, 2008, 2009 itu pernah saya kutip. 2008, 2009, 2010 itu ada saya kutip. Tapi setelah itu saya nggak kutip lagi karena saya nggak udah biasa lah ya. Semua orang udah tahu juga gitu.
Baik, Pak. Ini Pak, kan saya udah sampai di bab 1-nya saya kan udah selesai ya Pak. Ya masuk bab 2. Masuk lagi bab 2. Iya, Masuk bab. saya udah mulai nyicil bab 2 Pak. Iya, iya. Terkait nih Bab 2 itu sistematika gini. Bab 2 sistematika ya. Pertama kalau jelaskan grand theory dulu. Grand theory itulah teori yang bisa menjelaskan hubungan X terhadap Y. Ngerti nggak? Iya, iya Dengan Pak. dengan mengerti grand theory itu kamu bisa mendapatkan logika teori hubungan X terhadap Y. Gitu. Ya, jadi kalau ada pertanyaan di ujian, coba kamu itu kan untuk membangun hipotesis perlu logika teori kan? Iya, Nah, logika teori itu ada di grand theory itu. Teori itu. Jadi kalau ditanya sama peneliti, apa logika teorimu? Nah, jelaskan aja teori kamu pelajari. Oh, teori ini bisa, dalam teori ini mengatakan pasti Y itu negatif hubungannya. Pasti Y itu positif hubungannya. Pasti X itu mempengaruhi bisa dua arah, bisa positif, bisa negatif gitu. Ya, kalau mau memahami grand theory itu. Jadi kalau grand theory itu tidak bisa menjelaskan hubungan itu bukan grand theory namanya. Ya. iya, Nah, grand theory namanya itu grand theory itu. Nah, setelah grand theory nanti baru kamu ceritakan masing-masing variabel, konsep, konseptualnya, definisi, dan konsep pengukurannya. Mulai dari dependent variable sampai independent variable dulu, baru independent setelahnya, ya. iya Pak. Nah, setelah itu baru kamu ceritakan bagaimana penelitian sebelumnya, ya, sebelumnya. Dan setelah itu kamu buat hipotesis yang menjelaskan pertama dasar hipotesis pertama dari kajian teori, yang kedua dari penelitian sebelumnya, gitu ya. Itu aja bab 2 itu, ya. Ada yang Iya, lain ya. iya. Itu kalau tahu aku bisa cepat ini. Amin Pak. Ya, iya. Pak, untuk landasan teori, grand teori yang saya udah jelaskan itu kan agensi teori Pak. Penelitian saya. Itu perlu ada signaling teori nggak ya Pak? Soalnya saya Yang jelas gini. Di ya, setiap teori itu ada alineat terakhir kamu katakan bahwa dengan teori itu maka diperkirakan hubungan X dan Y itu apa. Itu ya, apa hubungannya. Ceritakan logika teorinya. Kemudian kalau signal teori itu kan terkait dengan ini, dengan saham. pasar kan, pasar. Kamu di PNMU saham nggak? Enggak, bukan Pak. Nggak, berarti nggak ada Kinerja. signal teori dong, ada signal teori dong. Oh iya Itu baik. ada keterlibatan, ada data pasar yang kamu gunakan, baru bisa signal teori. Ya. Jadi apakah independent variable itu signal bagi pasar dalam menentukan harga saham? Nah, itu baru signal teori. Yang bisa pengaruh likuiditas terhadap harga saham. Itu signal teori. Likuiditas tinggi maka harga saham turun. Nah, itu signal teori. Tapi kalau pengaruh nilai terhadap probabilitas, signal teorinya agak jauh. Ya, agak Iya jauh. Pak. Kalau dipaksakan bisa juga agak jauh sih. Tapi kalau kamu ketemu jurnal yang menggunakan signal teori ya, tapi dia bisa jelaskan. Tapi kalau dia hanya sekedar menjelaskan signal teori tanpa mengkaitkan hubungan X dan Y, berarti nggak bisa, susah dipakai. Coba cari jurnalnya, ada nggak jurnal yang menjelaskan signal teori itu bisa menjelaskan hubungan NPL terhadap probabilitas, ada nggak? Coba. Nggak ada Pak. Nggak ada, Saya nggak ada. Nggak nggak ada pernah. berarti jangan dipakai. Ya. Iya, Mubazir nggak diperlukan itu. Iya. iya Pak. Yang jelas kamu pakai mungkin teori itu ya, teori apa risiko credit risk ya mungkin, credit risk. Oh ya, ini saya sudah nulis juga Pak. Nih Pak. Risiko. Jadi teori risiko kamu ambil. Risiko. Jadi setelah grand theory sama risk management theory, teori manajemen risiko. Oh, Risk theory bisa juga risiko teori bisa juga. Pakai itu ya. Iya. iya Pak. Risiko teori itu nanti risiko teori itu kalau di dalam fundamental mengatakan high risk, low return, low profit. Oh, High risk, high low profit. risk, low profit. Low profit. Kalau di pasar high risk, high return itu di pasar beda. Ya, Tapi Pak. kalau di perusahaan high risk, low profit. Karena risk itu menyebabkan timbulnya beban. Tapi bisa juga di perusahaan itu kalau ada risiko tinggi, laba tinggi bisa juga. Sehingga dengan logika seperti itu berarti risiko mempengaruhi terhadap probabilitas, bisa pengaruh positif dan negatif. Ya. Iya, Pak. Jadi dua arah hubungannya. Ya. NP kan risiko. NP itu indikator risiko, berarti teori risikonya kamu ambil, ya. Terhadap probabilitas, ya. Itu ya. Iya, Pak. Ya. Apalagi?
Berarti untuk, teorinya tuh kan risiko tuh, Pak. Saya pakai Iya, manajemen risk. risiko. Iya, itu perlu saya jelasin lagi nggak ya, Pak, untuk yang variabel independen, untuk teori yang seperti NPL, terus, Jangan eee, MPL risikonya, risiko MPL nanti masuk dipisah lagi. masuk MPL di dipisah aja, oh dipisah dipisah. lagi, Pak? MPL dipisah. Jadi di risiko itu kamu ya kan risiko itu apa, risiko itu Oh, apa maknanya, apa dampak risiko kemana aja, jadi risikonya apa saja, baru masuk. Setelah itu kamu jelaskan logika risiko, risiko itu berdampak menimbulkan kerugian, ya berarti rugi berarti profitabilitas turun dong ya. Impactnya kerugian, risiko impact kerugian. Yang mana ada risiko impactnya untung, yang mana ada? iya, Pak. Ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, makanya ya, kalau produktivitas turun. Nah, itu dapat logika teori itu bahwasanya makin tinggi risiko makin turun labanya. Itu dapat logika teorinya. Dari Mmm, kajian risiko itulah. Baru masuk nanti jenis risikonya apa? Jenis risiko itu kamu cukup menjelaskan jenis risiko apa, nggak usah jelaskan masing. Kamu kan nggak itu mhm. nggak semuanya. Kamu untuk menjelaskan NPL dulu sub tersendiri NPL ya. Oh, iya, Nah Pak. itu aja. Ya. Apalagi? Saya udah Terus ngantuk nih ya. iya, Pak, nggak apa-apa. Iya, Satu lagi, Pak. oke. Iya. Terus di teori itu saya perlu menjelaskan tentang perbankan nggak, Pak? Nggak usah ya, Pak? Perbankan bisa aja, bank satu Secara lini aja general. perbankan ya satu lini aja. Oh, Setelah iya. perbankan itu kamu jelaskan setelah teori risiko kamu jelaskan perbankan. Oh, Kasih iya, tahu Pak. di penjelasan perbankan kasih tahu bahasa banknya di bank itu industri yang banyak menghadapi risiko. Jelaskan itu aja ya. Udah ya. Iya, Pak. Ya Iya. bank itu apa? Tuh bank itu perlu diatur, banyak risiko perlu diatur itu aja jelasin ya. Iya. Oke. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Sudah Ya, sih, Pak, oke. saya baru itu aja. Iya, Nanti ya. kalau ada yang saya tanyakan lagi, saya Ya hubungi silakan. Bapak. Ya, silakan. Ya, semoga besok minggu depan Iya, udah udah, lengkap ya, udah ada Pak, perkembangan bab 2 ya, ada perkembangan 2 yang ke depan ya. iya, amin, Pak. Ya, oke. Saya Oke. usahakan, Pak. Baik. Oke. Oke. Assalamualaikum, selamat malam ya. Terima kasih banyak, Mas Iya, Pratama. sama-sama, sama-sama ya. Ya, Sama sehat ya. selalu ya, Pak, Iya, dan iya, keluarga. sama-sama. Salam ya, Iya, Pak. iya. Makasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar.